Momen Prabowo tiba di Kuala Lumpur. Menko Zulhas salurkan bantuan korban bencana Pekalongan. Abang Somai Racing meninggal dunia. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami pada malam hari ini kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih, Luis. Selain itu, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya, tentunya seputar peristiwa dan juga olahraga yang akan menemani malam hari Anda di Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang, Malaysia pada 27 Januari Senin pagi untuk melanjutkan kunjungan kerjanya setelah dari New Delhi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut pejabat tinggi Malaysia dan akan menghadiri undangan resmi yang di Pertuan Agong serta bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor, Malaysia pada Senin pagi 27 Januari 2025. Kedatangan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerjanya setelah sebelumnya berada di New Delhi, India. Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat tinggi Malaysia serta pasukan jajar kehormatan dengan menggunakan jas biru tua dan peci hitam. Presiden Prabowo Subianto diterima dengan penuh hormat oleh pejabat Malaysia, termasuk Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato Yubaslan bin Haji Yusuf, Chief of Protocol Malaysia, serta Datuk Rozainor Ramli, Chief of Ceremony Malaysia. Juga hadir Dato Syed Muhammad Hashrin Tengku Husin, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Rosi Verona, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, dan Brigjen TNI Winarno atas Pertahanan KBRI Kuala Lumpur. Presiden Prabowo Subianto berada di Malaysia atas undangan resmi yang di Pertuan Agong Raja Malaysia di Istana Negara Malaysia. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membahas sejumlah agenda penting kedua negara. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kelenteng Biotek Bio di Tangerang pada Jumat kemarin. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan perayaan Tahun Baru Imlek 2576 yang akan berlangsung. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Kelenteng Biotek Bio di Jalan Bakti nomor 14 Sukasari, Tangerang pada Jumat 24 Januari 2025. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga untuk memastikan kesiapan pelaksanaan perayaan Tahun Baru Imlek 2576 tahun 2025 yang akan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Wapres meninjau langsung berbagai persiapan yang dilakukan di Kelenteng, termasuk menyaksikan latihan penampilan barongsai yang akan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Imlek. Wapres berharap perayaan Imlek dapat berlangsung aman dan lancar. Wapres juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus dukung terciptanya suasana harmonis dan inklusif di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pada hari terakhir kunjungannya di India, Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan waktunya bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang menunggunya sejak pagi. Dua mahasiswa mengaku terharu usai bertemu Presiden Prabowo, di mana mereka menyambut momen tersebut sangat berharga. Pada hari terakhir kunjungannya di India, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah mahasiswa Indonesia. Dua mahasiswi asal tanah air mengungkapkan perasaan terharu setelah berkesempatan berfoto bersama Presiden RI Prabowo. Kedua mahasiswi tersebut adalah Rakanita Arifah yang tengah menempuh pendidikan di CH Bram Prakash Ayurv Sharak Sanstan dan Titami Irbah yang studi di Delhi University. Rakanita dan Titami mengungkapkan kebahagiaan mendalam setelah mendapat kesempatan langka untuk berfoto bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan senyum lebar, keduanya pun memperlihatkan foto bersama Prabowo yang tersimpan di galeri ponsel mereka. Iya, kami bersyukur banget ya tadi dapat kesempatan Bapak, dengan kesempatan yang jarang banget, sangat berharga. Terharu
harapannya Pak Prabowo jaga kesehatan Pak, karena pasti kami tahu ya full banget schedule-nya, jadi jaga kesehatan Pak Prabowo. Amin. Muda juga sedang lagi dingin. Ada Mahasiswi yang sedang mengambil jurusan kedokteran itu menyebut momen tersebut sebagai kesempatan langka yang sangat berarti baginya. Raka Nita dan Titami sudah menunggu sejak pagi hingga sore untuk mendapatkan kesempatan berharga ini. Keduanya juga berkesempatan menjadi delegasi dari universitas mereka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India. Raka Nita pun berharap agar Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan, mengingat jadwalnya yang padat sebagai Presiden RI dengan berbagai kunjungan kerja ke luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo dan Perdana Menteri India Modi tampak menunjukkan hubungan yang hangat dan penuh persahabatan dalam sejumlah momen. Kedekatan keduanya terlihat jelas ketika mereka saling bertukar gestur akrab, mulai dari pelukan hangat hingga saling menyebut satu sama lain dengan panggilan brother. Kehangatan tersebut terjadi selama kunjungan resmi Presiden RI di India yang berlangsung sejak Kamis malam pada 23 Januari hingga Minggu 26 Januari. Presiden Prabowo dan PM India Modi berpartisipasi dalam 5 acara bersama, di mana keduanya tampak menunjukkan hubungan yang akrab dan penuh kehangatan. Pertama, saat upacara penyambutan kenegaraan di Rashtrapati Bhavan, Prabowo dan Modi terlihat berpelukan erat. Kedua, mereka melanjutkan pertemuan resmi di Hyderabad House diikuti makan siang bersama. Keempat, pada jamuan makan malam yang diadakan oleh Presiden India, Modi menyapa Prabowo dengan panggilan brother. Selanjutnya, kedekatan mereka terlihat lagi saat Prabowo menghadiri Parade Hari Republik India di Kartavia Path, di mana Modi menyambutnya dengan pelukan hangat. Kemudian persahabatan mereka berlanjut saat keduanya hadir dalam acara at-home reception di Rashtrapati Bhavan. Terlihat Presiden RI Prabowo dan PM India Modi duduk berdampingan tampak menikmati acara dengan ceria. Momen perpisahan pun tak kalah mengharukan. Momen akrab tercipta saat Prabowo berpamitan untuk meninggalkan India dengan keduanya berpelukan dan saling menjabat tangan, mengakhiri kunjungan yang penuh keakraban tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Kamis lalu. JPO yang telah beroperasi sejak Oktober 2024 itu menjadi penghubung utama antara terminal kedatangan domestik dengan area penjemputan serta gedung parkir. Bandara I Gusti Ngurah Rai mencatat pertumbuhan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Meningkat 12% dari 21 juta pada 2023 menjadi 24 juta penumpang di tahun 2024. Dengan catatan tersebut, Menko AHY menekankan pentingnya memberikan layanan terbaik untuk semua pengguna bandara, terutama wisatawan mancanegara. Jembatan penyeberangan orang I Gusti Ngurah Rai yang ada di belakang kita ini semoga bisa menghadirkan mobilitas yang semakin baik, semakin nyaman, semakin ramah, termasuk untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, dan agar bisa meningkatkan produktivitas dan kenyamanan seluruh pengguna bandara ini. Oleh karena itu, sekali lagi, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, JPO I Gusti Ngurah Rai hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Menko AHY juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan aksesibilitas Bandara I Gusti Ngurah Rai, termasuk mencarikan solusi untuk mengurai kemacetan di area sekitar bandara. JPO I Gusti Ngurah Rai yang telah beroperasi sejak Oktober 2024 dan menjadi penghubung utama antara terminal kedatangan domestik dengan area penjemputan serta gedung parkir, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penumpang serta aksesibilitas bandara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz di Putrajaya, Malaysia pada Minggu 26 Januari lalu. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan Komite Gabungan menjadi salah satu instrumen untuk mengeksplorasi berbagai peluang dagang dan investasi Indonesia dan Malaysia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Komite Gabungan menjadi salah satu instrumen untuk mengeksplorasi berbagai peluang dagang dan investasi Indonesia dan Malaysia. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia siap menjadi tuan rumah pertemuan JTIC keempat pada 2025. Indonesia dan Malaysia memandang penting peran Komite Gabungan Bidang Perdagangan dan Investasi atau Joint Trade and Investment Committee atau JTIC Indonesia-Malaysia dalam peningkatan hubungan dagang kedua negara. Dan sore ini kita pergi dulu ke Pak Menteri Industri dan Perdagangan ya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia Malaysia. Dalam pertemuan, kedua menteri juga membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia juga akan mempererat kolaborasi untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan bagi komoditas ekspor kedua negara. Di sisi lain, Menteri Zafrul mengundang Mendak Busan pada pertemuan retreat para Menteri Ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Ministers, atau AIM Retreat pada Februari mendatang di Johor, Malaysia. Kerjasama erat ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meminta seluruh jajaran untuk tidak lagi menggunakan air minum dalam kemasan plastik di lingkungan Kementerian Kehutanan. Hal ini disampaikan Menhub saat melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama pada Kamis kemarin. Pada Kamis 23 Januari 2025, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 55 orang. Dalam kesempatan itu, Menhub meminta seluruh jajaran untuk tidak lagi menggunakan air minum dalam kemasan plastik di lingkungan Kementerian Kehutanan. Menurutnya, untuk bisa mengkampanyekan sesuatu yang besar, harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, termasuk mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan Kementerian Kehutanan. Saya tidak menginginkan ke depan masih ada yang rapat tapi masih mempergunakan minuman botol, minuman kemasan plastik. Sehingga saya di ruangan saya, sampai di ruangan staf paling bawah, tidak ada lagi minuman kemasan, serta mengurangi segala jenis plastik dengan berinvestasi tadi, alokasikan anggaran untuk membeli gelas, jug, ya, dispenser dan sebagainya di semua ruangan, di seluruh unit yang ada di Manggala, bahkan di tempat-tempat lain di UPT-UPT kita. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, Wamenbud hadiri gelaran kebudayaan dalam demokrasi kita. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i mendukung Forum Silaturahmi Umi Muslimah Indonesia untuk mendukung meningkatkan kualitas perempuan Indonesia. Wamenak berharap Fahmi Umi fokus meningkatkan kemampuan perempuan di bidang hukum, politik, dan pengembangan ekonomi kreatif. Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i hadiri Seminar Nasional Peran Perempuan pada Bidang Hukum, Politik, serta Kemajuan Ekonomi Kreatif dan ikut dalam pembangunan negara yang lebih baik.
Seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan pada Milad ke-5 Forum Silaturahmi Umi Muslimah Indonesia atau Fahmi Umi di Binjai, Sumatera Utara. Wamendag mengatakan bahwa perempuan memiliki peran dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, sehingga nasib Indonesia ada di tangan perempuan-perempuan Indonesia. Wamendag berharap Fahri Umi dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsha membahas strategi pengembangan dan pemajuan usaha ekonomi kreatif di Bali dengan para pelaku usaha. Ia menemui perwakilan pelaku usaha ekraf untuk mendengarkan masukan mengenai dukungan pemerintah yang mereka perlukan untuk mengembangkan usaha. Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsha berdiskusi dengan pelaku ekonomi kreatif di Pulau Dewata untuk membahas pengembangan ekonomi kreatif. Mendekraf mengatakan tujuan pertemuan ini untuk mengumpulkan masukan dari para pelaku ekraf di Bali, karena ekonomi kreatif harus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi nasional yang berawal dari daerah. Ia juga menambahkan bahwa Kemenekraf berkolaborasi dengan kementerian lain dan stakeholder untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan begitu, Kemenekraf berupaya memberikan kontribusi signifikan dan siap jembatani para pelaku ekonomi kreatif dengan stakeholder relevan untuk memberikan dukungan lebih luas dan efektif. Kementerian ini tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh bergandengan tangan dengan ekosistem. Tapi saya sampaikan ke teman-teman di kementerian, kita juga jangan hanya berhubungan dengan instansi atau asosiasinya di pusat. Ketika saya ke daerah, tolong luangkan waktu walaupun tidak perlu berpuluh-puluh atau beratus-ratus orang, justru dengan skala kecilnya kita bisa ngobrol, dan ini juga bisa ketika ada space, kita juga bisa bantu aktivasi, kita juga bisa bantu kasih penguatan space itu agar bisa digunakan oleh para ekosistem. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memulai gerakan wisata bersih pantai di Pantai Parangtritis, Bantul yang akan berlanjut ke seluruh tempat wisata di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional. Bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Widianti mengungkapkan alasan Pantai Parangtritis sebagai peluncuran program GWB, lantaran pantai tersebut merupakan salah satu ikon pariwisata Yogyakarta. Lonjakan kunjungan wisatawan sekaligus tingginya gelombang di pantai selatan menyisakan sampah di bibir pantai. Menteri Pariwisata Indonesia bersama dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memimpin gerakan membersihkan sampah yang ada di kawasan pantai selatan Parangtritis, Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan usai Menteri Widianti bersama Sri Sultan melakukan peluncuran dan aktivitas program gerakan wisata bersih atau GWB pada Kamis lalu. Menteri Widianti menyebut gerakan wisata bersih ini adalah gerakan kolektif untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di Indonesia. Hal ini agar wisatawan lebih nyaman dan sehat. DIY berserta masyarakatnya dinilai telah mampu menunjukkan komitmennya yang tinggi untuk melaksanakan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata. Sementara itu, Sri Sultan menyebut keberhasilan pariwisata di Indonesia, khususnya DIY, harus disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pada destinasi wisata. Salah satunya dalam hal kebersihan lingkungan di wilayah tersebut. Melalui implementasi gerakan wisata bersih, diharapkan DIY mampu membangun ekosistem pariwisata yang bebas sampah dan berdaya saing tinggi. Sri Sultan berharap Yogyakarta tidak hanya mampu mempertahankan posisi sebagai destinasi wisata unggulan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat pariwisata berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban bencana alam di Pekalongan pada Sabtu 25 Januari lalu. Lewat bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban para penyintas bencana alam di Pekalongan, dan selain itu pada kesempatan yang sama Zulhas juga meninjau tanggul yang sementara dibangun untuk menahan banjir. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam longsor di Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Zulhas menjelaskan bantuan selanjutnya akan dikirim secara berkala. Saat ini sudah ada ribuan bantuan yang adalah hasil gotong royong Kemenko Bidang Pangan, lembaga, asosiasi hingga perusahaan BUMN. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban longsor. Zulkifli Hasan mengatakan bantuan tersebut menjadi wujud gotong royong agar para korban bisa bertahan di tengah situasi sulit. Nah, ini semua datang karena ada tanggul yang jebol sehingga ibu-ibu harus mengungsi. Maka semua datang bawa bantuan, memang nggak seberapa, tetapi mudah-mudahan kesedihan ibu terobati. Sementara tanggul yang jebol sudah dipakai karung pasir.
sementara. Kita kerja keras agar nanti PU bisa membuat tanggulnya permanen lagi. Mudah-mudahan ini cepat reda, insya Allah Bapak Ibu bisa kegiatannya normal kembali. Pada kesempatan yang sama, Zulhas meninjau langsung tanggul sementara yang dibangun untuk menahan banjir di Kabupaten Pekalongan. Menurutnya hal ini penting dilakukan karena Pekalongan merupakan salah satu produsen pangan Indonesia. Mengecek kondisi tanggul sementara penahanan banjir itu, Zulhas mengatakan bahwa tanggul berpotensi kembali jebol jika tidak dilakukan pembangunan permanen. Jika tanggul jebol, maka sekitar 13 desa akan terdampak. Tak hanya kehidupan warga Pekalongan yang terganggu, tanggul yang jebol juga dapat menghambat proses produksi pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni meminta seluruh jajaran di Kementerian Kehutanan untuk memulai menghitung jejak karbon dan aktivitas sehari-hari. Hal ini disampaikan Menhut saat melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama pada Kamis kemarin. Pada Kamis 23 Januari 2025, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 55 orang. Dalam kesempatan itu, Menhut meminta seluruh jajaran di Kementerian Kehutanan, termasuk dirinya untuk mulai menghitung jejak karbon atau carbon footprint dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari perjalanan dari rumah ke kantor, perjalanan dinas hingga aktivitas lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jejak karbon sehingga bisa menentukan berapa pohon yang harus ditanam sebagai kompensasi setiap tahunnya. Lebih lanjut, Menhut berharap semoga hal tersebut bisa diinternalisasi menjadi sebuah kultur di dalam maupun luar lingkungan Kementerian Kehutanan sebagai upaya menjaga bumi dan hutan. Kita juga mulai menghitung carbon footprint kita. Saya naik mobil dari Bintaro ke rumah, kemana lagi? Kemudian apalagi energi yang mengeluarkan CO2 dari aktivitas saya dan seluruh pegawai kita. Dan kemudian nanti kita kompensasikan dengan menanam sejumlah pohon untuk menutupi carbon footprint di Kementerian Kehutanan. Ini juga bagian dari memulai mencintai hutan dari diri kita sendiri. Dan tahun depan kita akan lihat apakah carbon footprint kita menurun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengungkapkan betapa kaya dan berharganya ekspresi budaya Indonesia dalam membangun jati diri bangsa. Giring menyampaikan bahwa semangat para master budaya menjadi inspirasi besar dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Ia menegaskan bahwa kebudayaan adalah proses yang terus berkembang. Ekspresi budaya yang muncul hari ini akan menjadi bagian dari tradisi 10, 20, hingga 30 tahun mendatang. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kebudayaan tidak boleh berhenti. Giring juga menceritakan momen bersejarah pada Desember lalu, ketika 3 warisan budaya tak benda Indonesia, yakni kebaya, kolintang, dan reog Ponorogo berhasil dienkripsi UNESCO. Selanjutnya, dalam upaya revamping the national identity, Giring menyoroti pentingnya narasi-narasi besar budaya Indonesia seperti Muaro Jambi, pembuatan keris, Borobudur, hingga gerakan bangsa berkebaya. Giring juga menyampaikan visi besar menjadikan Indonesia sebagai ibu kota budaya dunia. Dengan kekayaan budaya yang tak tertandingi, ia yakin Indonesia memiliki peran besar dalam memajukan kebudayaan global. Dalam semangat keberagaman dan pelestarian budaya, Indonesia terus bergerak menjadi pusat kebudayaan dunia, mempertegas identitas bangsa yang kaya dan harmonis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Abang Somai Racing meninggal dunia. Selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, informasi kami lanjutkan. Kemeriahan jelang Imlek 2576 Kongzili terpantau di Klenteng Kuanti Miao, Sungai Liat. Terdapat pertunjukan barongsai dan penampilan tari kipas disambut meriah oleh warga. Tidak hanya itu, panitia juga membagikan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu dan penyaluran paket sembako bersubsidi sebanyak 4.000 kupon. Festival Ceria Imlek merupakan agenda yang dilaksanakan di salah satu kelenteng tertua di Kabupaten Bangka dan terletak di pusat niaga, yakni Klenteng Kuanti Miao. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkolaborasi dengan pengurus Klenteng Kuanti Miao Sungai Liat menggelar Festival Ceria Imlek 2576 Kongzili guna menghibur masyarakat. Pada acara tersebut, panitia membagikan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu dan penyaluran paket sembako bersubsidi sebanyak 4.000 kupon senilai 105.000 per paket. Festival Ceria Imlek dikemas sedemikian rupa untuk menarik pengunjung seperti menggelar berbagai atraksi seperti pertunjukan barongsai, tari kreasi daerah, dan sejumlah perlombaan lainnya. Toleransi umat beragama di Kabupaten Bangka tergolong sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan saling menghormati pada saat perayaan agama Islam maupun perayaan tradisi Tionghoa. Momen perayaan Imlek juga untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Imlek juga dimaknai sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai pada tahun lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban pembegalan di Jembatan Rusun Cilincing, Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara. Kejadian ini terjadi pada Sabtu dini hari dan membuat korban mengalami luka berat. Korban kehilangan motor setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh pelaku. Kini korban tengah dirawat di rumah sakit dan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Seorang pengendara motor menjadi korban pembegalan di Jembatan Rusun Cilincing, Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara. Korban yang berinisial S diketahui merupakan warga Melur Tugu, Koja. Kejadian ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Facebook Safri Tampu Bolot. Korban mengalami luka berat di bagian perut akibat sabetan senjata tajam dari pelaku. Berdasarkan keterangan kerabat korban, pelaku membawa kabur sepeda motor korban yang bermerek Vario. Korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kejadian ini kembali menyoroti masalah keamanan di kawasan Cilincing, khususnya pada dini hari. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pada Minggu dini hari 26 Januari 2025, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, terjadi bencana alam tanah longsor di Desa Telagah, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Akibat longsor tersebut, jalan sepanjang sekitar 50 meter ini tertutup, di mana menyebabkan jalur utama dari Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo terputus dan tidak dapat dilalui. Pada Minggu dini hari, 26 Januari 2025, sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, terjadi bencana alam tanah longsor di Desa Telaga, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Lokasi longsor berada di Dusun Pamah Semelir A, dekat pos polisi Pamah Semelir. Material longsor yang terdiri dari tanah berlumpur, batu, dan batang kayu menutupi badan jalan jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo. Akibat longsor tersebut, jalan sepanjang sekitar 50 meter tertutup, menyebabkan jalur utama dari Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo terputus dan tidak dapat dilalui. Polisi setempat melalui Kapolsek Seibingai, AKP Endramawan Sitepu, menghimbau agar pengguna jalan berhati-hati karena curah hujan yang masih tinggi dan kondisi jalan yang berbahaya. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan BPBD untuk segera menurunkan alat berat guna membersihkan longsoran dan membuka kembali jalur yang terhalang. Namun, saat ini kondisi di sekitar lokasi sangat gelap karena tidak adanya penerangan lampu jalan dan hujan masih berlangsung. Meski begitu, belum ada laporan terkait kerugian material atau korban akibat kejadian ini. Sementara itu, jalur alternatif menuju Kabupaten Karo masih terputus dan upaya pembersihan terus dilakukan untuk mengatasi bencana tersebut. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, 6 orang taruna Universitas Pertahanan Nasional Indonesia ikut serta dalam National Cadet Corps Republic Day Camps pada 16 hingga 29 Januari 2025.
Mayor Infanteri Teguh Imam Cahyadi selaku pembimbing Taruna Unhan RI juga mengikuti kegiatan ini. Seperti diketahui, kegiatan ini merupakan program pertukaran pelajar dari pemerintah India dan berada dalam salah satu rangkaian perayaan Hari Republik India ke-76. Kegiatan disertai dengan kunjungan ke Memorial Perang, objek wisata lokal seperti Taj Mahal, Benteng Agra, Kuil Aksardam, Kutub Minar, dan beberapa museum serta pusat perbelanjaan etnis. Kedatangan 6 taruna Unhan ke India ini disambut oleh Dubes RI untuk India, H.E. Ina Krisnamurti, melalui audiensi di sela-sela mengikuti kegiatan parade Hari Kemerdekaan tersebut. Dalam audiensi tersebut, Dubes Krisnamurti didampingi Atase Pertahanan atau Atan RI untuk India, Laksmana TNI Ardiansyah Muksid. Kegiatan parade Hari Kemerdekaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat tali silaturahim dari persahabatan antara taruna Unhan RI dengan para kadet dari berbagai negara, salah satunya dari India, serta menjadi wadah untuk menjalin solidaritas dan mengobarkan semangat persatuan di antara para taruna. Taruna Unhan juga menyaksikan parade Hari Kemerdekaan, di mana kontingen marching dan band dari Akademi Militer Republik Indonesia ikut serta dengan rekan-rekan dari India. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penjual siomay di Bekasi yang sempat viral di media sosial, biasa lebih dikenal dengan Abang Siomay Racing, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 26 Januari 2025. Abang Nisan atau Siomay Racing ini merupakan penjual siomay asal Kabupaten Bekasi yang dikenal sangat jenaka. Kabar duka datang dari dunia kuliner jalanan Indonesia. Nisan bin Nasan yang lebih dikenal sebagai Abang Siomay Racing telah meninggal dunia pada Minggu 26 Januari 2025. Beliau dikenal karena gaya uniknya saat berjualan siomay di kawasan Bekasi, yang seringkali menarik perhatian dan hiburan bagi banyak orang. Penyebab pasti meninggalnya belum dikonfirmasi secara resmi, namun beberapa sumber menyebutkan kemungkinan karena serangan jantung. Berita kepergian Abang Siomay Racing telah menyebar di luas media sosial, dengan banyak netizen menyampaikan ucapan bela sungkawa dan mengenang momen-momen berkesan bersama beliau. Kenangan terhadap sosok Abang Siomay Racing dipenuhi dengan cerita-cerita menyenangkan. Tidak sedikit masyarakat yang mengenangnya sebagai orang yang selalu menghadirkan senyum di tengah rutinitas harian. Dengan ciri khasnya yang unik, beliau dianggap sebagai simbol kreativitas pedagang jalanan di Indonesia. Kehadirannya memberikan warna tersendiri di dunia kuliner tradisional. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan IR Soekarno Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin pagi sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia bagian Barat. Insiden ini menewaskan 1 orang warga yang tengah berada di sekitar lokasi dan 5 warga lainnya mengalami luka-luka. Pada Senin 27 Januari 2025, sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan beruntun di Jalan IR Soekarno Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Insiden ini terjadi di depan kantor BUMN Cabang Jatinangor, arah Sumedang menuju Bandung. Kecelakaan tragis tersebut merenggut nyawa seorang warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, 5 warga lainnya, termasuk petugas keamanan bank, mengalami luka-luka. Informasi awal menunjukkan bahwa kecelakaan beruntun tersebut diduga disebabkan oleh minibus berwarna merah yang melaju ugal-ugalan dari arah Tanjung Sari. Saat itu mobil merah itu katanya sudah ugal-ugalan dari arah Tanjung Sari, kata Arif Hidayat 56 tahun, warga setempat. Setibanya di sini, menabrak sejumlah kendaraan, termasuk warga yang sedang berada di sekitar lokasi. Arif juga menuturkan bahwa seorang warga tewas terjepit di dalam kolong mobil minibus berwarna merah tersebut. Evakuasi masih berlangsung dan pihak kepolisian telah hadir untuk menangani situasi tersebut. Kecelakaan beruntun ini menyoroti pentingnya keselamatan jalan dan perlunya kontrol trafik yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Pemerintah setempat harus segera mengambil tindakan untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan implementasi regulasi trafik yang lebih efektif. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, telah terjadi lonjakan kendaraan wisatawan di kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah yang memang menjadi destinasi favorit libur panjang bagi masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Macet total di momen libur panjang ini pun viral di media sosial. Banyak masyarakat membagikan momen terjebak kemacetan yang terjadi di jalur Wonosobo sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat pada Minggu kemarin. Kawasan wisata Dieng, Jawa Tengah macet di momen libur panjang ini. Kemacetan Dieng pun viral di media sosial. Menurut laporan dari akun Dolan Dieng, kemacetan sudah terjadi di jalur Wonosobo sejak pukul 6.30 pada Minggu 26 Januari 2025 kemarin. Terpantau personel dari Polres Wonosobo nampak mengatur lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan.
Tak hanya mengerahkan personel, petugas juga menyiapkan beragam perlengkapan untuk mengamankan arus lalu lintas dan pengguna jalan. Pada turun semua dulu. Motor-motor yang menghalangi jalan, ayo. Motor yang menghalangi jalan, solusinya turun dulu, turun. Ini buat jalan, turun. Ora iso ubah. Dari video yang dibagikan di akun @marsndi_, jajaran mobil terparkir di jalanan tak bergerak sama sekali. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi di momen libur panjang hingga Rabu mendatang. Hal yang serupa dikabarkan akun @indotodays. Dalam video yang dibagikan, netizen memperlihatkan situasi Dieng yang super padat. Para pengendara motor menumpuk di jalur Dieng. Kepadatan lalu lintas bahkan kemacetan berpotensi terjadi hingga 29 Januari 2025 mendatang. Hal ini diperkirakan Polres Wonosobo mengingat momen libur panjang yang berlangsung dari 25 hingga 29 Januari 2025 terkait libur Hari Raya Isra Mi'raj dan Imlek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa mobil dirusak massa terjadi di Jalan Panjang Arteri Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi setelah mobil tersebut diduga melawan arah. Kepolisian menyebut masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Kebonjeruk. Namun video insiden tersebut sempat viral dan mendapat perhatian luas dari warganet. Sebuah mobil dirusak oleh massa di Jalan Panjang Arteri Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada Minggu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, mobil tersebut diduga melawan arah sehingga memicu kemarahan warga yang kemudian memukul badan mobil dan memecahkan kaca bagian belakang. Insiden ini terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, massa tampak memprotes keras pengendara yang tidak bergerak, meskipun lampu belakang mobil masih menyala. Teriakan warga dan kerusakan mobil tidak membuat pengendara bereaksi. Kepala Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyatakan persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Kebonjeruk. Namun insiden ini menyoroti pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pada Senin 27 Januari pukul 00.05 waktu Indonesia Barat terjadi sebuah insiden di Sunter Mall Jakarta Utara di mana 4 orang terjebak di pintu darurat setelah pintu mall ditutup. Setelah sekian lama terjebak, berteriak minta tolong namun tidak ada yang merespon, akhirnya mereka menghubungi pihak damkar untuk meminta pertolongan. Pada Senin 27 Januari 2025, sekitar pukul 00.05 waktu Indonesia Barat terjadi insiden di Sunter Mall Jakarta Utara, di mana 4 orang terjebak di pintu darurat setelah mal ditutup. Korban yang terdiri dari Ria Ratnaningsih, 27 tahun, Erat Rati, 49 tahun, Muhammad Rifal, 18 tahun, dan Iqbal, 18 tahun. Mengalami kejadian ini setelah keluar dari bioskop CGV pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Saat mencoba menuju lantai basement melalui pintu darurat, mereka menemukan bahwa pintu tersebut terkunci otomatis dan tidak dapat dibuka dari dalam. Setelah berusaha selama sekitar 26 menit dengan berteriak meminta bantuan tanpa mendapatkan respon dari orang di sekitar, para korban akhirnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Tanjung Priuk untuk meminta pertolongan. Tim penyelamat dari Damkar tiba dan berhasil mengevakuasi keempat korban. Pada pukul 00.19 waktu Indonesia Barat, bekerja sama dengan petugas keamanan gedung, sebuah korban berhasil diselamatkan dalam keadaan aman dan selamat. Insiden ini menyoroti pentingnya keselamatan dan aksesibilitas pintu darurat di tempat umum, terutama di pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi banyak orang. Masyarakat juga diingatkan untuk selalu waspada terhadap situasi darurat dan mengetahui nomor layanan kegawat daruratan, seperti 112 untuk mendapatkan bantuan cepat saat diperlukan. Dari Jakarta, Alwendi, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.